Assalamualaikum Mams dan teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku, Sasi Kirana Anindya. Aku mau share lagi nih hari ini kegiatan aku pagi-pagi subuh-subuh sebagai stay at home wife. Jadi tuh biasanya kegiatan aktif pagi-pagi itu yang dilakuin sebelum anak bangun ya teman-teman. Jadi biasanya tuh aku masak sama beres-beres. Nah ini aku lagi masaknya yang simple aja sih. Aku tuh bikin sambal ayam. Jadi untuk bumbu sambalnya kayak sambal balado, cuma aku tambahin sedikit kunyit biar warnanya agak-agak sedikit orange gitu ya, cantik. Dan untuk ayamnya tuh aku rebus pakai salam sama jahe dulu sampai matang. Itu aku pakai potongan paha gitu ya, biar empuk aja sih. Jadi kalaupun direbusnya kelamaan, itu tuh tetap empuk. Nah ini tuh untuk bumbu baladonya, aku tumis dulu aja sampai matang, sampai keluar minyak-minyaknya. Terus aku tambahin daun jeruk sama jahe, biar nggak anyir gitu ya. Terus ayam yang tadi udah direbus dan disuir-suir aku masukin juga. Terus aku aduk-aduk sampai matang. Nah di sini tuh aku tambahin sedikit air ya teman-teman, biar si bumbunya tuh meresap ke dalam ayamnya nih. Nah untuk seasoningnya tuh normal aja sih. Aku masukin garam, penyedap sama sedikit gula. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ini aku tuh record atau voice over itu pas lagi PMS nih teman-teman. Jadi tuh aku kenapa gitu ya kalau lagi PMS itu benar-benar selemes itu teman-teman, sampai ke suaranya aja tuh bisa mengecil gitu. Jadi ini aku tuh sebenarnya udah usahain gedein suara gitu, cuma pas aku dengerin kecil banget suaranya. Tapi karena emang lemes banget gitu ya teman-teman. Dan ini tuh kan pagi-pagi ya, biasanya kalau aku voice over itu memang selalu pagi-pagi supaya kan suasananya juga masih sepi, belum ada banyak gangguan motor atau gangguan anak-anak pada main di depan rumah gitu, atau juga anakku juga kan belum bangun, jadi nggak akan ada bocor suara dia gitu. Tapi ini pagi-pagi ini tuh aku lemes banget, bener-bener mau dapet gitu ya. Nah ini masaknya udah selesai. Tadi juga aku goreng, ada enoki goreng crispy sama terong crispy, itu aku tambahin sebagai lauk tambahan. Nah untuk anakku, karena kan tadi aku masaknya pedas ya teman-teman, jadi dia gak mungkin makan. Ini aku mau bikinin sup ayam jagung aja. Ini aku cuma tumis-tumis bawang merah, bawang putih yang dicincang. Terus aku masukin ayam yang aku potong kecil-kecil nih. Ini ada potongan paha ayam lagi. Jadi hari ini mau habisin paha ayam fillet nih ya temanya. Terus aku tumis-tumis sampai dengan ayamnya matang ya, biar nggak anyir gitu ya, biar nggak amis tuh. Biasanya memang aku kayak giniin dulu gitu, aku tumis-tumis ayamnya sampai dengan matang. Setelah itu aku tambahin air biar kerebus nih, dapat kaldunya juga. Nah setelah itu aku masukin sayurannya, aku cuma masukin wortel sama jagung. Aku masukin sayurannya tuh lumayan banyak ya, karena kan anakku tuh lumayan doyan sayur gitu. Jadi kalau nyayur tuh memang sayurnya akan aku lebihin, karena dia memang sedoyan itu gitu. Kalau sayurnya banyak tuh makannya suka banyak. Kemudian seasoningnya tuh aku masukin lagi kaldu sama garam. Gak aku masukin gula ya teman-teman, karena kan jagung sama wortel itu udah ngehasilin rasa manis. Jadi aku takut rasanya jadi kemanisan, tapi itu udah balance tanpa gula juga kok. Kemudian itu aku masukin lagi telur yang udah dikocok gitu ya. Dan aku masukinnya tuh saat si kuahnya tuh cuma meletup-meletup kecil gitu, biar jadi sarang. Kalau misalkan kita masukin pada saat airnya mendidih, menggolak gitu, itu tuh nanti nggak kebentuk tuh sarang dari si telurnya. Nah setelah itu aku masukin nih daun bawang, seledri sama tomat. Tapi untuk potongan daun bawang, seledri, tomatnya aku bikin gede-gede ya, biar nanti tuh kalau makan bisa disisihin gitu, karena kalau kemakan kan dia nggak doyan. Nah itu sambil nunggu sayurnya mateng, sambil nunggu sopnya mateng deh ya, ini aku mau pindah-pindahin piring dan alat makan yang udah aku cuci semalam, karena kan udah kering ya pasti. Jadi ya udah aku pindah-pindahin aja, aku masukin karena aku tuh mau cuci piring juga, sisa bekas tadi
masak ayamnya, dan ada beberapa piring juga sisa bekas malam nih, jadi udah cuci piring, suamiku makan lagi, jadi masih ada sisa piring. Nah itu botol merah aku sisain di meja karena sekalian untuk nanti bekal kopi suami aku, karena kan tempat nyimpen tumbler botol itu di kitchen set bagian atas ya teman-teman. Kalau misalnya aku taruh dulu terus ntar pas suamiku mau berangkat aku ambil lagi, kayak ribet gitu ya. Jadi aku taruh dulu aja di atas meja biar nggak naik turun kursi gitu ya buat ngambilnya, karena kitchen set aku tuh lumayan tinggi ya. Jadi tuh awal niatnya tuh pas masang tuh diukur sama suami aku setinggi aku nih, dan aku kan nggak banyak ikut lihat juga ya, jadi dia yang ngawasin. Tapi itu ternyata tuh pas dilihat kok tinggi banget gitu. Aku kayaknya juga mau beli jojongkok gitu sih, teman-teman tahu jojongkok nggak sih, yang buat naik-naik gitu buat aku ngambil-ngambil barang atau ngambil-ngambil bumbu yang ada di kitchen set bagian atas, karena aku lumayan ribet gitu ya naik turun kursi mulu kalau misalkan memang ngambil barang di bagian atas nih. Setelah tempat tirisan cucian piringnya tuh kosong gitu, aku langsung lanjut ke cuci piring nih teman-teman, kayak biasa. Oh iya nih, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mengunjungi channel aku dan mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain ya, karena support dari kalian sangat berarti banget buat aku, supaya aku tuh semangat bikin video-video lainnya. Terima kasih banyak ya. Dan untuk teman-teman yang udah support aku nih, udah sering banget komen, udah subscribe juga, udah banyak yang like juga, aduh aku happy banget. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan lihat video aku, dan semoga teman-teman juga bisa nungguin nih video-video dari aku, bisa menginspirasi teman-teman juga yang misalkan lagi mager gitu, lagi malas beres-beres, terus ngeliat video aku jadi mau nih beres-beres. Atau teman-teman yang lagi bingung nih mau masak apa, terus ngeliat aku masak gitu ya, jadi kayaknya pengen masak nih gitu, walaupun masakanku kan pasti umum-umum aja ya, gitu-gitu aja, tapi ya semoga bisa menginspirasi lah teman-teman buat mikir gitu buat masak apa. Dan juga nih semoga kalau misalkan teman-teman lagi belanja mingguan gitu, bingung mau organize kulkasnya kayak gimana, semoga juga bisa menginspirasi. Pokoknya semoga ada manfaatnya, ada barokahnya ya video-video aku ini, karena aku seneng banget nih kenalan banget sama teman baru nih. Banyak banget aku ketemu teman-teman online baru, sapa-sapaan gitu ya, karena kan tahu sendiri kita kan di rumah doang gitu ya, aku sih aku kan di rumah doang gitu, mungkin teman-temanku juga banyak yang sibuk, jadinya ketika nemu banyak teman baru gitu, komunikasi, terus bukan manggil sih ya, nyapa di komen gitu, itu aku seneng banget juga sih gitu. Dan aku juga makanya selalu balesin komen satu-satu nih, per komennya tuh aku balesin, insya Allah ya sampai kapanpun akan aku balesin per komennya. Tapi maaf gitu ya kalau agak lama, karena kan nunggu saatnya sempet gitu ya. Tapi insya Allah sempet balas, pasti aku balas gitu, karena jadi aku senang sih jadi kayak interaksi gitu sama teman-teman baru. Balik lagi ke video, ini aku lanjut bebersih ruang keluarga ya. Jadi tuh hari ini tuh aku cuma ngebersihin ruang keluarga sama dapur, teman-teman. Kamar tuh aku cuma rapiin kasurnya doang sama sapu-sapu dikit. Karena aku di sini tuh sebenarnya pas bikin video ini tuh aku nggak nyadar gitu ya kalau aku tuh mau dapat gitu, karena udah kerasa sebadan tuh udah sakit, tapi aku belum cek juga nih tanggal dapat di aplikasi, karena aku nyatet di aplikasi nih ya tanggal-tanggal dapat, tanggal-tanggal masa subur dan segala macem. Jadinya tuh aku belum ngecek nih, dan aku tuh badannya udah sakit-sakit tapi belum nyadar kalau mau dapat. Nah pas voice over ini aku udah nyadar nih, udah cek di aplikasi dan makin ngerasa kayak oh pantes gitu, dari kemarin tuh kok badan sakit gitu, terus lemas. Ya memang wajar gitu ya, tiap bulannya namanya perempuan ada gitu tamunya teman-teman. Nah ini aku lanjutin aja beres-beres meja makannya, bahkan kompor pun gak aku lap ya teman-teman, karena sebenarnya bukannya mager sih kalau kompor, lebih ke suamiku tuh minta gorengin kerupuk ya. Jadi aku mikirnya ntar aja lah ya goreng kerupuknya pas dia udah mau berangkat kantor, terus ngelap-ngelap kompornya pun aku lap pas setelah selesai
goreng kerupuk nih, biar nggak nanti kan kalaupun abis goreng kerupuk kan jadi ngelap-ngelap lagi gitu kan, jadi 2 kali kerja. Jadi nanti aja ya aku lap-lapnya, aku juga pel-pelnya tuh nanti nih teman-teman, setelah semua goreng-gorengnya, setelah urusan per masakannya selesai itu baru aku pel. Tapi aku sapu dulu sih biar nggak terlalu numpuk gitu ya kerjaannya. Nah tadi tuh kan setelah sapu-sapu dapur aku buang sampah ya teman-teman ke depan, dan ternyata aku lihat tuh di teras banyak daun-daun yang berguguran. Ini akhirnya aku mutusin untuk nyapu teras aja deh gitu ya, karena kan ini hari Jumat gitu aku rekam videonya, dan kalau Sabtu tuh suami aku suka ngerokok gitu ya di teras, jadi mau aku bersihin aja supaya dia nyaman. Seperti sebelum-sebelumnya, teras aku tuh masih polosan gitu aja teman-teman, cuma ada kursi teras tanpa tanaman. Tapi tetap ada daun yang berguguran dari tetangga, ya begitulah ya hidup bertetangga. Tapi ini aku masih nyari inspirasi buat bikin-bikin taman sih ya, semoga cepet aku makeover terasnya. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini ya teman-teman. Terima kasih banyak udah menonton sampai dengan selesai lagi ya. Terima kasih banyak ya Allah. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya kalian suka jangan lupa klik tombol like-nya. Dan sampai ketemu di video-video lainnya ya. Terima kasih, bye-bye, see you.